LSPR Jakarta sudah bergabung bersama kami dan langsung saja saya sapa. Halo Mbak Grace. Halo, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya, sehat-sehat? Sehat, puji Tuhan. Semoga yang lain juga sehat, Mbak Sekar sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Grace sudah menyempatkan waktunya untuk Voice of Indonesia. Sudah lama nggak ngobrol-ngobrol sama Mbak Grace. Ya, Setelah sekian reunian. lama dulu berbicara mengenai isu-isu internasional dan juga kepemudaan ini bersama dengan Mbak Grace, dan kita mau ngobrolin satu hal lagi yang mana ini merupakan satu isu yang hangat dan juga membanggakan masyarakat Indonesia. Kita mau membicarakan mengenai G20. Tapi kalau Ya, membicarakan mengenai G20 barangkali orang melihatnya seringkali gini ya Mbak Grace, itu adalah satu isu yang sulit dijangkau gitu, hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, sifatnya eksklusif gitu ya. Padahal sebenarnya G20 itu adalah milik Indonesia dan juga milik kita ya. semua, dan mungkin kita harus berkenalan lebih dekat lagi mengenai G20. Dan kira-kira nih, untuk yang baru mengetahui sedikit, hal-hal apa sih yang perlu kita kenali atau perlu kita ketahui mengenai G20 ini, Mbak Grace? Oke. Mungkin ini kayak pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita juga perlu tahu asal muasalnya G20 itu dari mana. G20 terlahir karena adanya krisis moneter di tahun 1998. Akhirnya beberapa menteri keuangan yang tadinya dari kelompok G8 termasuk Rusia juga dan negara barat lainnya, negara maju, beserta dengan menteri keuangan negara berkembang termasuk Indonesia, akhirnya kumpul bikinlah solusi untuk mengatasi krisis moneter saat itu. Nah, di tahun 2008, karena ada krisis lagi, krisis finansial global yang lebih kompleks, dan tidak cuma berdampak ke keuangan aja, tapi juga ke sektor pembangunan, kesehatan, dan lain-lain, akhirnya di G20 membuat jalur non-keuangan yang membahas berbagai isu pembangunan atau ekonomi sosial lain seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, ada anti korupsi, ada kesehatan. Totalnya ada sekitar 11 topik, dan sejatinya kalau ditanya kelembagaannya G20 tuh sebenarnya kelompoknya masih informal, artinya tidak mengikat. Ya kalau kita kayak gaya nongkrong gitu ya, itu tidak jauh berbeda seperti itu. Cuman bedanya ketika mereka berkumpul ya melakukan rekomendasi, membuat keputusan, solusi bersama berdasarkan konsensus, apa nih yang bisa dilakukan oleh negara yang pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia. Tiga fakta menarik tentang G20. Pertama, 85% dari GDP dunia itu atau angka pertumbuhan ekonomi dunia ada di G20. Kedua, 2/3 penduduk dunia itu juga mewakili negara-negara G20. Ketiga, angka perdagangan atau nilai perdagangan di negara-negara G20 itu juga mencapai 70-80%. Ditambah satu poin plus lagi, Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang bisa tergabung ke dalam negara pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh ini. Jadi itu bisa dianggap sebagai kebanggaan ya. Kita sebagai masyarakat Indonesia turut bangga dan menyukseskan ketika Indonesia saat ini menjadi presidensi tuan rumah penyelenggara sekaligus pemimpin G20 di tahun 2022. Oke, baik. Nah, dan seringkali juga pertanyaannya begini, sebetulnya apa sih manfaatnya secara langsung untuk kita, masyarakat Indonesia atau generasi muda, dengan Iya. Indonesia sebagai presidensi atau masuk ke dalam G20 tersebut? Kalau tanya manfaat, pasti ini kan kelompok ekonomi yang lebih konkret itu juga manfaat ekonomi. Nah, karena sekarang kita juga di era pemulihan pandemi, banyak beberapa bisnis maupun border wilayah kita juga terbuka dengan turis asing, tentunya akan menambah devisa negara. Bahkan sudah diperhitungkan juga dari pakar UI dan beberapa pakar lainnya di tim Sherpa G20, menjadi presidensi atau tuan rumah G20 ini bisa meningkatkan investasi
sampai ratusan miliar dalam ini ya, dalam hitungan rupiah. Dan kalau untuk anak mudanya sebenarnya lebih ke bagaimana kita makin banyak kolaborasi nih, apalagi ekonomi digital itu juga jadi salah satu prioritas di presidensi G20 Indonesia. Di pemudanya sendiri juga kita pengen ada inisiatif-inisiatif startup digital atau praktik baik untuk kegiatan ekonomi sirkular atau bahkan memberikan pelatihan digital ke masyarakat. Itu akan jadi beberapa contoh yang dipromosikan di dalam G20. Sehingga pada saat nantinya ada pameran-pameran, setidaknya kan mereka juga akan menambah jejaring mitra bisnis dan tentunya itu juga mendatangkan investasi. Mungkin itu manfaat yang langsung ya bisa terasa gitu. Kalau yang kedua, manfaat sosialnya jelas ini menjadi momen bersejarah satu kali dalam 20 tahun, sekaligus menjadi prestige juga bahwa masyarakat Indonesia dipandang di dunia. Dan lagi-lagi G20 ini bukan hanya milik elitis dari para pemerintah, karena yang terlibat dan bahkan sekarang mulai sibuk menyelenggarakan acara-acara inisiatif juga ada dari kelompok yang namanya Engagement Group. Mereka adalah kelompok non-negara mayoritas, mulai dari pebisnis, Business 20, kelompok perempuan, Women 20, Youth 20, kelompok pemuda, ada Think 20 dari para pemikir, ahli-ahli, ilmuwan juga ada, S20, Labor dari Serikat Buruh, kemudian ada Urban 20, pemerintah daerah, yang baru sebenarnya ada namanya SAI 20, kepanjangan dari Supreme Auditing Institution atau BPK-nya negara-negara G20. Jadi itu sebenarnya melalui beberapa perwakilan tadi, engagement group itu sebenarnya masyarakat bisa bikin kolaborasi, bikin gerakan mungkin atau bahkan sepak bola bersama dengan beberapa delegasi di G20, karena itu juga salah satu aksi sosial yang dilakukan oleh jalur keuangan G20 di GBK beberapa bulan lalu. Oke, nah ini termasuk Y20 ya, yang mana ini juga Mbak Grace sendiri terlibat dan ini sudah berlangsung kemarin ya. Dan ini apa aja sih yang sudah dilakukan dan juga akan dilakukan nih Mbak Grace? Nah, Y20 atau U20 adalah kelompok pemuda resmi di bawah naungan G20 yang tadi disebut engagement group. Kami sudah melakukan pembukaan atau acara pembuka disebut kick-off meeting di tanggal 19 Februari dan dilanjutkan dengan 4 pre-summit atau pra-konferensi tingkat tinggi pra-KTT Y20. Kenapa ada 4? Karena topik yang akan dibahas juga ada 4. Yang pertama, membahas ketenaga kerjaan muda. Pra-KTT-nya sudah berlangsung bulan Maret lalu, tanggal 19-20 Maret. Pra-KTT kedua, bulan ini April, nanti akan jatuh di minggu depan, tanggal 23 sampai 24 April, tentang transformasi digital. Dan pra-KTT ketiga, topiknya yang suka dengan isu lingkungan hidup, iklim, ekonomi sirkular, itu akan jatuh di bulan Mei, tanggal 21 sampai 22 Mei di Balikpapan. Okay. Dan judulnya Sustainable and Livable Planet, planet yang berkelanjutan dan layak huni. Pra-KTT yang keempat, yang terakhir, yang sebenarnya ini topik baru atau topik usulan dari G20 Indonesia, yaitu keberagaman dan inklusi, yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 22-23 Juni di Manokwari, Papua Barat. Oke, baik. Nah ini kan kalau untuk mengenai keberagaman dan inklusi ini memang dari Indonesia sendiri ya, yang mana Indonesia melihat bahwa memang topik-topik mengenai keberagaman dan juga inklusi ini sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan, begitu Mbak Grace? Betul, mengingat bahwa saat ini kan kondisi dunia juga cukup terguncang dengan berbagai krisis, salah satunya seperti krisis Ukraina-Rusia. Lalu kita sebenarnya juga ingin dari G20 mempromosikan semangat gotong royong, nilai-nilai yang sudah tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika,
bahwa nilai toleransi, beragama, ataupun perdamaian dan kesetaraan termasuk respek itu jadi hal-hal yang ingin digalakkan di dalam forum pemuda G20 atau Y20. Apalagi di dalam keberagaman dan inklusi ini, dua subtopik yang akan kami bahas lebih lanjut adalah bagaimana pendidikan itu bisa inklusif. Jadi kita nggak cuma ngomongin sektor pendidikan formal yang memang wajib, semacam wajib belajar, tapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat muda atau pemuda adat misalnya, atau pemuda dengan disabilitas yang memang mungkin selama ini mereka lebih ke pelatihan vokasi, pendidikan informal lain. Nah, model-model seperti itu yang kita bahas bersama dengan pemuda Y20 negara lain. Yang subtopik kedua, memberdayakan pemuda di bidang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini menarik karena zaman sekarang justru generasi milenial atau generasi muda yang makin banyak berkecimpung di dunia bisnis ekonomi kreatif, baik itu secara kesenian, kebudayaan, atau bahkan model-model kreativitas lainnya. Jadi dua subtopik itu akan beririsan langsung dengan topik-topik yang ada di kelompok kerja pendidikan di bawah Kemdikbudristek dan Tourism Working Group atau kelompok kerja turisme di bawah Kemenparekraf. Jadi kami memilih topik-topik Y20 itu secara hati-hati dan melakukan penelitiannya selama hampir 8 bulan tahun lalu untuk memastikan bahwa isunya anak muda ini tidak berhenti di generasi muda aja, justru bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama juga dengan perwakilan pemerintah yang selama ini memang lebih banyak ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan G20. Sehingga kan yang kita kerjakan nggak sia-sia gitu, tidak hanya bagus di tingkat pemuda, tapi juga bisa disinergikan dengan inisiatif pemerintah G20. Oke, nah mungkin juga pendengar penasaran nih, kira-kira dari hasil pertemuan-pertemuan dari Y20 ini, apakah akan menghasilkan, tadi kan selain pastinya ada kolaborasi ya, dan kemudian pastinya ada itu, apakah juga ada dokumen-dokumen seperti misalkan pernyataan bersama, atau mungkin juga rekomendasi, atau seperti apa Mbak Grace? Nah, tradisi di G20 ataupun Y20 dan engagement group lain pastinya membuat yang namanya communique atau pernyataan bersama dan semacam deklarasi begitu. Nantinya dari masing-masing engagement group akan disampaikan ke Sherpa G20 supaya masukan dari perwakilan G20, pemuda, dari Women 20, perempuan, bisnis, dan lain-lain itu bisa masuk, bisa disisipkan di dalam deklarasinya pemimpin G20 di bulan November nanti. Nah, tapi itu kan sebenarnya tradisi ya, maksudnya memang sudah belasan tahun G20 dan engagement group itu melakukan pernyataan bersama, termasuk juga ada joint statement dari berbagai engagement group. Ada satu inovasi baru lagi, ini pertama kalinya juga dilakukan di Y20, yaitu membuat Y20 Awards. Jadi memberikan penghargaan dan rekognisi bagi pemuda-pemudi dunia. Karena aplikasi ini terbuka untuk non G20 dan negara G20. Sehingga semangat inklusivitas itu tetap terjaga dan kita memang ingin mencari siapa saja pemuda-pemudi di berbagai belahan dunia yang sudah konsisten atau memiliki inisiatif menarik tentang 4 topik tadi. Jadi yang pertama ada kategori Youth Individual Leaders, jadi dilihat dari individunya, pemuda seorang individu, dan kategori kedua Youth Group, jadi mereka bisa juga mewakili kelompoknya atau organisasi atau LSM yang mereka punya, atau bahkan bisnis startup misalnya. Nah, dari 2 kategori itu masing-masing juga bisa pilih topiknya, apakah mereka bergerak di bidang wirausaha sosial atau mereka lebih bergerak ke transformasi digital atau keuangan digital, misalnya bikin fintech, startup atau startup lain.
Nah, yang ketiga, bisa juga mereka punya inisiatif di bidang ekonomi sirkular yang memang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau lingkungan dan gerakan iklim misalnya. Yang keempat, yang berkaitan dengan keberagaman tadi, kami lebih mencarinya project atau aktivitas yang berhubungan dengan kebudayaan dan seni kreatif. Jadi mereka masing-masing itu, para kandidat harus mengirimkan berkas, application form, CV, surat rekomendasi, dan tambahannya lagi adalah video. Video ini yang akan menjadi penilaian utama juga, apakah benar mereka sudah melakukan aktivitasnya atau ada dokumentasi gerakannya atau organisasi yang mereka bangun, inisiatif-inisiatif lain, sehingga dari situlah kita juga bisa profiling dan showcase, tampilkan juga karya-karya mereka di pertemuan Y20 nanti, KTT Y20 bulan Juli. Oke, wah keren banget nih untuk pertama kali ya ada awards seperti ini, dan biasanya kalau ada hadiah, ada awards ini akan meriah nih. Dan kira-kira ada dari Indonesia nggak ya Mbak untuk di nominasi gitu ya? Pastinya ada ya, karena kan generasi muda Indonesia Ada kan banyak kan ya. kalau dari Indonesia. Tapi yang saya cukup bangga juga, bersyukur, ada yang dari Bangladesh, Kamboja, jadi dari berbagai negara di luar G20 yang sebenarnya ini juga memberikan kesempatan mereka, karena hadiahnya itu bukan bentuk uang, mereka akan diundang menjadi pembicara di Y20, KTT Y20 nanti. Selain diundang sebagai speaker, mereka juga akan mendapat pendampingan atau mentoring dari beberapa lembaga internasional yang sudah menjadi mitra kami. Sehingga mereka yang baik itu finalis maupun pemenang akan jadi semacam jejaring baru nih di dalam Y20, dan mudah-mudahan bisa juga disinergikan dengan engagement group lain, baik itu Business 20 atau dengan Think 20, Labor 20, atau bahkan dengan working group yang sesuai, sehingga mereka nggak stop di Y20. Itu yang harapan kedepannya ya, ada kesinambungan kolaborasi yang bisa digalakan bersama, bahkan setelah G20 Indonesia selesai masih terus berlanjut. Gitu. Oke, ini seru banget sebenarnya, masih banyak yang mau saya tanyakan sama Mbak Grace, tapi karena durasi mungkin terakhir, tapi nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi dalam kesempatan lain ataupun juga dalam seri yang lain. Tapi terakhir Mbak Grace, kenapa sih pemuda Indonesia harus merebut momentum ini sekali lagi? Wah, menarik pertanyaannya. Karena pertama jelas ya, ini momen yang sangat bersejarah. Hanya terjadi satu kali dalam 20 tahun kita menjadi tuan rumah G20. Kedua, karena prospek. Secara statistik, generasi muda Indonesia itu hampir mendominasi sekarang. Berdasarkan data BPS kan, total 55% penduduk Indonesia dari umur 9 sampai 40 tahun. Jadi gabungan generasi Z dan milenial. Dengan banyaknya kuantitas tersebut, demografi yang baik, justru ini menjadi senjata kita, maksudnya sebagai modal penting dibawa ke G20, bahwa pemuda-pemudi Indonesia juga banyak yang kreatif, menarik, kolaborasinya, dan punya kualitas yang tidak kalah dengan pemuda-pemudi G20 lain. Oke, baik. Dan terima kasih Mbak Grace atas waktunya, atas sharing-sharingnya, dan semoga ini juga semakin membuat kita semua ya bersemangat untuk dan juga merasakan juga euforia dari G20 setelah mendengarkan penjelasan Mbak Grace. Dan kalau pendengar Voice of Indonesia masih penasaran dan masih pengen tahu lebih lanjut mengenai G20, nanti juga kita bisa bincang-bincang lagi selanjutnya dengan Mbak Grace ya. Dengan senang hati. Baik, terima kasih Mbak Grace sekali lagi. Sehat-sehat. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi Gracia Paramita, analis G20 yang juga dosen di LSPR Jakarta. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.